kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan set instruksi pada arsitektur komputer. Kita mulai dari pengertian. Pengertian set instruksi komputer. Set instruksi atau Instruction Set Architecture atau ISA merupakan antarmuka antara perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware. ISA mendefinisikan jenis instruksi, format instruksi, mode pengamatan, serta bagaimana instruksi dieksekusi oleh CPU. Desain set instruksi sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem, kompleksitas prosesor, dan kemudahan pemrograman. Dan selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan desain set instruksi. Pengertian desain set instruksi. Yang pertama, desain set instruksi adalah proses perancangan kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU. Dan yang kedua, menjadi dasar komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang ketiga, sangat mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan kompleksitas sistem komputer. Terus ada di sini adalah tujuan desain set instruksi. Dan untuk yang pertama, menyediakan operasi yang dibutuhkan oleh program, dan yang kedua, meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi, dan yang ketiga, menyederhanakan desain perangkat keras, dan yang terakhir, mempermudah pemrograman dan optimasi compiler. Dan seterusnya, komponen set instruksi. Untuk komponen yang pertama itu ada opcode, yaitu kode operasi yang menentukan aksi E, G, ADD, dan load. Dan yang kedua, operan, yaitu data atau lokasi yang diproses, atau register memori intermediate. Dan yang ketiga, format instruksi atau struktur biner seperti 3 operan, 2 operan, 1 operan. Dan yang keempat, justifikasi, yaitu desain ini mempengaruhi kode-kode dan kecepatan eksekusi, lebih efisiensi untuk deep learning. Dan selanjutnya adalah karakteristik eksekusi instruksi. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap eksekusi. Yang pertama, fetch, yaitu proses mengambil instruksi dari memori ke dalam register instruksi. Yang kedua, decode, proses menginterpretasikan instruksi dan menentukan operasi yang harus dilakukan. Yang ketiga, execute, yaitu proses melakukan operasi yang ditentukan oleh instruksi. Yang keempat, store, yaitu proses menyimpan hasil operasi ke dalam memori atau register. Itu tahap yang kedua, yaitu waktu eksekusi, yaitu dipengaruhi oleh clock cycle dan kompleksitas instruksi. Dan yang ketiga yaitu contoh, yaitu instruksi mungkin 1-2 cycle, load lebih lama jika ada cache. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi eksekusi instruksi. Itu faktor yang pertama yaitu kecepatan prosesor, yaitu kecepatan prosesor atau clock speed mempengaruhi kecepatan eksekusi instruksi. Yang kedua, jumlah instruksi yang harus dieksekusi mempengaruhi waktu eksekusi. Yang ketiga, kompleksitas instruksi, yaitu kompleksitas instruksi mempengaruhi waktu eksekusi. Yang keempat, penggunaan cache memori mempengaruhi kecepatan eksekusi instruksi. Dan yang kelima, penggunaan pipeline, yaitu penggunaan pipeline mempengaruhi kecepatan eksekusi instruksi. Dan selanjutnya yaitu mode pengamatan. Mode pengamatan atau addressing mode adalah cara prosesor mengakses data dan instruksi di memori. Berikut adalah beberapa mode pengamatan yang umum digunakan. Untuk yang pertama, immediate addressing, yaitu data yang akan diakses langsung terdapat dalam instruksi. Dan yang kedua, direct addressing, yaitu alamat memori yang akan diakses langsung terdapat dalam instruksi. Dan yang ketiga, indirect addressing, yaitu alamat memori yang diakses terdapat dalam register atau memori. Dan yang keempat, register addressing, yaitu data yang akan diakses terdapat dalam register.
Dan yang kelima, register indirect addressing, yaitu alamat memori yang akan diakses terdapat dalam register. Dan yang keenam, initiate addressing, yaitu alamat memori yang akan diakses dihitung dengan menambahkan nilai indeks ke alamat dasar. Dan yang ketujuh, base indexed addressing, yaitu alamat memori yang akan diakses dihitung dengan menambahkan nilai basis dan indeks. Selanjutnya yaitu permasalahan desain pengamatan. Untuk permasalahan yang pertama yaitu pengamatan yang tidak efisien. Desain pengamatan tidak efisien dapat menyebabkan proses mengakses data dan instruksi secara tidak efektif. Dan yang kedua, pengamatan yang terlalu kompleks. Desain pengamatan yang terlalu kompleks dapat meningkatkan kompleksitas prosesor dan mengurangi kinerja. Dan yang ketiga, pengamatan yang tidak fleksibel, yaitu desain pengamatan yang tidak fleksibel dapat membatasi kemampuan prosesor untuk mengakses data dan instruksi. Dan yang keempat, pengamatan yang tidak kompatibel, yaitu desain pengamatan yang tidak kompatibel dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya dapat menyebabkan masalah kompleksitas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ringkasan, set instruksi menentukan bagaimana proses berprosesor berinteraksi dengan software. Desain CIRC versus RISC. Eksekusi via VPLAN, mode pengamatan untuk akses data dan trade-offs dalam desain. Yang kedua, implikasi, yaitu desain yang baik meningkatkan performa, efisiensi, dan skalabilitas. Dan yang ketiga, rekomendasi, pelajari ISA spesifik MIPS untuk simulasi untuk pemahaman mendalam. Itu saja penjelasan tentang materi set instruksi pada arsitektur komputer.